Gubernur Papua Lukas NMB rencananya akan bertolak ke Tolikara saat kemudian ditangkap oleh KPK. Kami akan bawa Anda untuk bisa melihat kembali proses yang dramatis penangkapan dari Gubernur Papua Lukas NMB. Dan memang setelah ditangkap oleh KPK ini masa pendukung dari Lukas NMB sempat melakukan penyerangan sehingga kemudian keamanan juga diperketat. Anda bisa lihat inilah cuplikan dari gambar proses penangkapan yang sangat dramatis, di mana sebelumnya juga KPK mendapat informasi bahwa tersangka Lukas NMB akan ke Mamit, Tolikara pada Selasa 10 Januari 2023 melalui Bandara Sentani. Nah, ini juga sempat diduga bahwa bisa menjadi salah satu cara dari Lukas NMB untuk meninggalkan Indonesia. Seperti disampaikan dalam keterangannya oleh jubir KPK. Kemudian juga setelah mendapat informasi ini, KPK atau Ketua KPK Firly Bahuri menyebut pihaknya menghubungi Wakapolda dan Satbrimob dan Kabinda untuk membantu upaya penangkapan Lukas di Bandara Sentani, Papua dan juga melakukan proses evakuasi ke Jakarta. Kita akan segera mengetahui apakah sudah tiba. Kita akan dapatkan keterangannya dari rekan kami yang ada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Tapi sebelumnya juga kita akan mendengarkan laporan dari rekan kami Rusdi yang ada di Papua. Saat ini bagaimana kondisi di sana? Maaf, maksud saya Hendy Indrajaya yang ada di Papua, Jayapura, untuk bisa memberikan kabar kepada kami bagaimana kondisi saat ini di sana. Apakah sudah cukup terkendali? Karena kami dapatkan informasi tadi massa yang merupakan pendukung dari Lukas NMB sempat melakukan kericuhan dan juga penyerangan. Silakan Hendy. Putri, saat ini saya sudah berada di BPKB Kota Jayapura, di mana pada pukul 10 tadi KPK sudah melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB di salah satu rumah makan yang ada di BPKB, di mana KPK juga sempat membawa Gubernur Papua ke Makobrimob dan kemudian langsung menuju bandara. Dan saat di Makobrimob itu juga sempat terjadi kericuan oleh aksi dari masa pendukung Gubernur Papua kepada aparat yang di mana pada pukul 1. Dan namun situasi di Kota Jayapura saat ini sudah berangsur-angsur mulai kondusif dan aparat juga sudah mulai menjaga ketat keamanan di sekitar wilayah Kota Jayapura. Baik Hendy, terima kasih untuk informasi terbarunya mengenai kondisi di Jayapura. Kita juga akan mendengarkan bagaimana kabar akan disampaikan oleh rekan kami Rusdi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Apakah sudah tiba rombongan Lukas NMB dan KPK ini, Rusdi? Ya, Putri, pemirsa dapat saya kabarkan dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang setelah diamankan Lukas NMB oleh pihak KPK, maka Lukas NMB akan dibawa dari Bandara Sentani dan sempat transit di Bandara Samratulangi Manado. Dari Bandara Samratulangi Manado, Lukas NMB beserta petugas KPK terbang dengan menggunakan pesawat charter yaitu Lion JT 3749 yang rencananya akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih pukul 21 malam ini. Namun begitu memang Putri, Lukas NMB belum mendarat dan dipastikan Lukas NMB akan keluar tidak melalui jalur biasanya, dan direncanakan Lukas NMB akan keluar melalui jalur apron yang nantinya akan dikawal oleh Satuan Brimob dan langsung rencananya akan dibawa dulu ke Rumah Sakit RSPAD. Seperti diketahui Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka pada 5 September setelah diketahui mendapatkan gratifikasi 1 miliar oleh pemenang lelang. Namun begitu pihak KPK tidak bisa langsung serta-merta menangkap. Namun setelah diketahui Lukas NMB yang beralasan sakit berada di luar, maka diamankan oleh petugas KPK. Hingga saat ini awak media masih terus berjaga-jaga di area kargo untuk memastikan kedatangan Lukas NMB. Demikian Putri. Baik Rusdi, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Kami dapatkan infonya rencana tiba pukul 21 waktu Indonesia Barat dan sampai tiba di Jakarta langsung akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD. Rekan kami Tiara Harap juga akan memberikan informasi lanjutan. Saat ini Tiara sedang berada di gedung KPK. Silakan Tiara.
Iya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Pantauan langsung kami dari gedung KPK Jakarta ini memang awak media maupun juga petugas KPK ini masih terus menantikan kehadiran dari Gubernur Papua yang tadi baru saja ditangkap begitu, Lukas NMB, yang hingga saat ini memang belum ada tanda-tanda kehadiran dari Lukas NMB itu sendiri. Tidak ada pengamanan khusus kemudian yang bisa kami pantau di sini, artinya situasi pun masih sangat kondusif, tidak ada tanda-tanda baik itu simpatisan NMB yang kemudian berada di Jakarta juga yang kemudian ini berada di gedung KPK ini masih belum terlihat. Sama seperti sebelumnya, Putri, tadi informasi terakhir yang kami terima, memang Lukas NMB ini telah diterbangkan dari Bandara Sentani Papua menuju ke Jakarta begitu. Tadi memang diinformasikan transit terlebih dahulu di Manado dengan menggunakan pesawat Trigana Air, kemudian dari Manado ini diterbangkan ke Jakarta dengan menggunakan Lion Air, dan informasinya malam sekitar pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat ini akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten begitu, Putri dan juga pemirsa. Informasi yang juga kami dapatkan dari juru bicara KPK Ali Fikri, sesampainya di Jakarta, Lukas NMB nanti ini akan melalui sejumlah pemeriksaan kesehatan, mengingat riwayatnya sebelumnya ini memang sebanyak 2 kali mangkir karena terkendala kesehatan begitu. Pemeriksaan ini nantinya akan dilakukan di RSPAD, tapi kami akan mengkonfirmasi kembali apakah pemeriksaan tersebut ini dilakukan oleh tim KPK di gedung KPK pada saat pemeriksaan atau terlebih dahulu ke RSPAD baru setelah itu menjalani pemeriksaan. Nanti setelah dipastikan bahwa keadaan dari Lukas NMB ini sehat, dia akan menjalani sejumlah pemeriksaan langsung di gedung KPK, tepatnya di lantai 2. Ini nanti akan dilihat secara langsung apakah kemudian ini memenuhi syarat subjektif maupun juga objektif. Nah, kita perlu mengingat Putri Viola dan juga pemirsa bahwa sebelum ditangkap di Papua tadi, Lukas NMB ini memang sebanyak 2 kali mangkir. Ini terdata kalau bisa kami melihat ini adalah di tanggal 12 September KPK sudah melayangkan panggilan untuk Lukas NMB berkaitan dengan gratifikasi pembangunan infrastruktur begitu. Kemudian juga yang keduanya adalah pada tanggal 25 September hingga pada akhirnya 5 Oktober ini Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka. Pihak KPK pun juga sudah berusaha untuk kemudian ini memeriksa sejumlah saksi untuk pengembangan tentunya. Kemudian juga salah satunya ini adalah anak serta istri Lukas NMB. Dari hasil pengembangan ini akhirnya ditetapkan pada hari ini Lukas NMB pun dijemput paksa ataupun juga ditangkap. Seperti yang sebelumnya kita dengar sama-sama, ini di salah satu restoran yang berada di Papua sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Begitu setelah ditangkap di salah satu rumah makan tersebut, Lukas NMB kemudian ini dibawa ke Makobrimob Polda Papua, kemudian juga setelah itu diterbangkan menuju Jakarta yang rencananya akan menjalani pemeriksaan pada malam hari ini. Tentunya kita akan menanti bersama Putri Viola dan juga pemirsa kehadiran dari Lukas NMB, mengingat banyak sekali waktu pemanggilan dan ia mangkir dengan alasan kesehatan begitu. Tentunya nanti kita akan pantau secara bersama-sama di sini juga. Sementara demikian, Putri Viola dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Tiara. Sebelumnya juga ada laporan kita dengarkan dari Rusdi dan rekan kami Hendy tentunya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan semuanya.